Megawati menjadi salah satu perwakilan tim Red Spark di acara Media Day untuk membuka Liga Voli Korea Selatan atau V-Liga 2024-2025. Turnamen Liga Voli terbesar Korea Selatan yakni V-Liga 2004-2025 bakal segera bergulir mulai 19 Oktober 2024 akhir pekan nanti. Pevoli asal Indonesia yakni Megawati Hangestri akan menjadi salah satu perwakilan tim Red Spark. Selain Megawati ada juga satu pemain lokal Red Spark yang juga akan hadir yakni Jung Hoyung. Sementara ke-6 tim voli putri lainnya juga akan membuat satu pemain lokal dan satu pemain asing di acara Media Day. Salah satunya ialah Moma Basoko yang mewakili Hyundai Hill State, lalu ada Giselle Silva dari GS Caltech dan yang lainnya. Sementara Lee So-young yang merupakan mantan kapten Red Spark sekaligus sahabat Megatron akan hadir sebagai perwakilan IBEC Altos. Beberapa perwakilan nama dari klub Hyundai Hill State, Kim Dain, dan juga Moma Basoko, sedangkan untuk Pink Spider, Kim Suji dan Tutku Burju, untuk posisi dari Red Spark, Jung Hoyung dan Megawati. Sementara itu dari GS Caltech, Yo Sen-yu dan Giselle Silva, sekaligus perwakilan dari IBK Altos, Lee So-young dan Cheon Sin-tong, dan pada Expressway, Hye Paskang Shohwi dan Marilyn Nikolova. Sedangkan untuk All-Pepper, Park Jun-a dan Farva Chebik. Lalu apa sih yang menjadi perhatian yang jelas tentang Media Day kali ini? Memang di Media Day kali ini seluruh bintang semuanya berkumpul satu sama lain di V-Liga. Namun tetap saja yang paling bersinar di antara bintang-bintang yang lain adalah Megawati dan juga Jung Hoyung. Kedua sosok ini adalah sosok yang menjadi perhatian utama melebihi bintang-bintang yang lainnya, baik Jung Hoyung ataupun Mega tampaknya seperti menjadi magnet tersendiri satu sama lain. Terutama di saat memang situasi menegangkan, kehadiran Megawati sekaligus Jung Hoyung tampaknya mencairkan suasana di mana dalam momen itu semua suasananya. Di mana dalam momen tersebut semuanya suasananya serius, Moma berbicara sangat serius sekali, Silva pun berbicara sangat serius sekali, bahkan Lee So-young pun berbicara sangat serius. Semua pemain-pemain asing V-Liga semuanya berbicara serius seolah-olah mereka sedang menghadapi ujian. Namun bagaimana dengan Red Spark? Dan inilah lucunya, bintang dari Red Spark itu di mana Megawati tampaknya membuat Lee So-young tersenyum dan seluruh pemain asing tersenyum. Bahrain jadi cemoohan internasional, medianya diska se-Indonesia. Di awal tadi kita udah melihat betapa kecewanya Pak Muh dengan wasit Ahmed Al-Kaf. Bagi kita mungkin bisa ketawa-ketawa aja melihat Pak Muh seperti itu, tapi bagaimanapun tentu kita juga merasakan kekecewaan yang sama. Sebab dia versus Indonesia yang udah di depan mata harus sirna karena ulah seorang wasit. Tambah fakta kalau Presiden AFC adalah orang Bahrain semakin menguatkan asumsi kalau ini organisasi emang sangatlah tidak sehat. Yap, untuk saat ini Bahrain benar-benar harus malu karena hasil imbang yang mereka raih karena bantuan wasit. Hal itu juga yang menjadikan Bahrain sekarang jadi cemoohan media-media internasional. Apalagi setelah salah satu fans timnas Indonesia dengan berani mengskakmat jurnalis Bahrain dengan kata-kata yang cukup nyelekit tapi mewakili ungkapan isi publik tanah air. Pembahasan seputar laga Indonesia melawan Bahrain sampai saat ini masih menjadi hal teratas. Ya gimana nggak, uang kontroversinya jelas kelihatan banget, mungkin sebagian besar dari kita atau pengamat-pengamat di luar sana lebih condong buat mengutuk sang wasit. Tapi percayalah AFC bagaimanapun adalah biang yang benar-benar wajib disalahkan atas segala yang telah terjadi. Yap, AFC taubahnya menjadi Arabian Football Comedy karena terlalu banyak dan sering mereka membuat hal-hal aneh. AFC taubahnya menjadi sebuah ladang gurih bagi para mafia terutama dari kaum-kaum Timur Tengah. Dari zaman Bahala sampai sekarang praktik KKN di sana bahkan lebih ngeri dari apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Dan sejatinya udah banyak tim yang dirugikan atas hal ini. Bagaimanapun laga Indonesia versus Bahrain telah menjelma jadi sebuah skandal besar yang dirasa cukup mencederai nilai-nilai fair play. Pertama, gimana bisa wasit bisa berasal dari satu rumpun yang sama dengan tim yang akan bertanding?
Mau seprofesional apapun yang namanya hati nurani untuk enggak memihak pastinya enggak bisa dibohongi. Bahkan karena hal itu termaksud yang soal injury time Bahrain ini sampai masuk media International The Football Troll. Nah logikanya kalau sampai media itu ngepost berarti kan emang udah banget curangnya. Kemudian ada juga pandit dari akun The Five and Go yang secara tegas mengatakan kalau Indonesia benar-benar telah dirampok kemenangannya. Yap, dalam sebuah monolog yang ia sampaikan ia beneran gak habis pikir gimana bisa ada waktu tambahan yang sepanjang itu tanpa ada kejadian yang benar-benar mengharuskan wasit mengulur waktu terlalu lama. Sehingga kesannya kalau Bahrain ini gak cetak gol, ya laga gak akan berhenti. Nah, yang gak kalah mantap adalah ucapan dari salah seorang fans timnas yang hadir langsung ke stadion dan merasa sangat-sangat jengkel melihat segala hal yang ada. Tampak embak-embak itu beneran nyekam habis jurnalis asal Bahrain yang mewawancarainya dan seketika itu pula komentar dari embak-embak tersebut viral di jagat maya. Di sisi lain, PSSI sendiri melalui Pak Arya Sinulinga sesegera mungkin akan mengirim surat protes resmi kepada FIFA. Dan bukan tak mungkin dengan segala hal yang terjadi FIFA akan mengusut tuntas segala kontroversi yang ada di laga ini. Dan ada kemungkinan jika laga ini bisa saja diulang atau Indonesia diputuskan menang WO kalau Bahrain terbukti melakukan pengaturan. Nah, yang jadi pertanyaan emang bisa ya kayak gitu? Jawabannya adalah bisa. Nah, jika PSSI mengajukan laporan ke FIFA atas kejadian hari ini, bukan tak mungkin pertandingan antara Indonesia dan Bahrain dijadwalkan ulang dan hasil 2-2 di laga itu akan dianulir seperti yang terjadi antara Senegal dan Afrika Selatan 7 tahun yang lalu. Tapi, jika melihat dari kasus Senegal dan Afrika Selatan hasil investigasi FIFA ketika itu mengatakan bahwa sang wasit terlibat pengaturan skor dengan perusahaan judi atau taruhan. Sehingga pertandingannya harus diulang karena kedua federasi sama sekali tidak terlibat. Namun di kasus Indonesia versus Bahrain, jika seandainya FIFA menemukan bukti bahwa Federasi Bahrain ikut terlibat walaupun 99 pastilah terlibat, maka timnas Indonesia bisa saja mendapatkan hasil WO 30 tanpa perlu lagi memainkan pertandingan ulang melawan Bahrain. Tapi kembali lagi kalau semuanya berjalan lancar ya, karena tahu sendiri kan duit minyak itu licin banget, dan FIFA pun harus kami akui juga bukan organisasi yang bersih-bersih amat kan gitu. Jadi ya udah segala hal yang terjadi biarlah terjadi, kita marah, kita kecewa, tapi kita harus tetap bergerak maju. Toh bagaimanapun kita ini masih unbeaten, jadi ya dengan sisa 7 pertandingan yang ada mudah-mudahan segalanya bisa membaik. Walaupun harusnya kalau ini bisa menang, chance buat ngamanin seenggaknya posisi 3-4 sangatlah terbuka lebar. Terlepas dari apapun yang pasti tim ini secara kapasitas sudah membuktikan kalau mereka udah bisa bersaing di level Asia. Dan mudah-mudahan kedepannya para pemain bisa lebih terbiasa dengan situasi semacam ini karena ya sudah pasti kejadian-kejadian aneh terutama sama yang kaitannya dengan tim Teng akan banyak terjadi. Kalau kita udah terbiasa dan bisa melewati fase itu, insya Allah kita akan naik kelas. Ya anggap aja kalau mau masuk level elite Asia, selain pastinya harus kuat dari sisi permainan, kita juga harus kuat dari sisi kesabaran. Melawan barisan komedian kotor Timur Tengah yang berada dalam naungan AFC. Bagaimana mau pindah Oseania, kitanya terlalu sangar, mau pindah Eropa ya gak bakal logis. Intinya fight di Asia emang gak gampang, tapi lama-lama kita bakal terbiasa kok, keren loh. Dulu biasanya kita ributnya sama Malaysia, Vietnam, atau Thailand. Sekarang kita ini ributnya udah sama Arab, Qatar, Bahrain, hingga Australia, jadi secara gak langsung kita pun diakui gitu loh, tapi ya bedanya kita masih dalam tahap berkembang. So, tetap semangat Garuda, sampai detik ini kami masih percaya mimpi Piala Dunia itu masih sangat bisa diraih.